Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa qala aydan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jemaah tarawih yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sudah seyogyanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurah limpah ke pangkuan alam junjungan kita, panutan kita, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah ikuti sunnah dan ajarannya. Ibu bapak yang makan Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah tadi ada sebuah ayat yang mesti menjadi sebuah perenungan bagi kita. Surah Al-Baqarah yang senantiasa diidentikan dengan sebuah musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Dalam ayat ini ada kata minal khawf, al khawf, yang artinya kurang lebih adalah rasa takut. Allah akan senantiasa menguji manusia dengan rasa takut, dengan kelaparan. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menggarisbawahi satu kalimat saja atau satu kata saja, yaitu al-khawf, rasa takut. Di mana rasa takut adalah sesuatu yang sering terjadi pada diri kita atau diri manusia. Ketika mendengar kata takut, mungkin konotasi kita negatif. Akan tetapi sesungguhnya takut adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena takut, manusia jadi hati-hati, berusaha mengerjakan hal-hal yang bisa menghindarkan darinya dari apa yang ditakuti. Contoh sederhana, takut hujan, pasti dia membawa payung. Takut celaka, ia akan hati-hati. Takut tidak makan, bekerja dengan giat mencari rezeki. Takut kehilangan sesuatu, ia jaga dan pelihara, dan seterusnya. Sejatinya demikianlah rasa takut kepada Allah. Takutlah yang memotivasi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua yang perintahkannya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang bukan Allah, kalau sudah hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan melakukan apa saja dan perbuatannya tidak akan terkontrol dan tidak ada yang mengendalikan. Karenanya banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah dalam benak kita menakut-nakuti, seperti firman-Nya, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya atau adabnya, dan lain sebagainya. Agar rasa takut itu memotivasi kita untuk berbuat baik dan menghindari sesuatu yang membawa kepada murka Allah. Dan hanya kepada Allah lah orang mukmin takut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang artinya, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Imam Hasan Basri mengatakan, amalkanlah ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguhlah padanya, dan takutlah amal kalian tidak diterima.
Sesungguhnya orang mukmin menggabungkan antara kebaikan dan rasa takut, sedangkan orang munafik menggabungkan perbuatan jelek dan rasa aman. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, rasa takut yang terpuji adalah yang menghalangimu dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ketakutan berlebih sehingga membawa pada keputusasaan dan membuat malas, maka itu adalah ketakutan yang tercela, yang tidak baik. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbi illa dhallun." Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Takut dalam bahasa Al-Quran kadang disebut dengan khauf, kadang juga disebut dengan khasyah. Bedanya, khauf lebih umum, berarti takut yang disertai ilmu ataupun tidak. Sedangkan khasyah adalah untuk takut yang disertai dengan ilmu. Dan takut kepada Allah adalah takut yang disertai ilmu. Semakin ilmu bertambah, sejatinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini adalah mereka yang mempunyai ilmu, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika ilmu seseorang semakin bertambah tapi tidak menjadikannya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambahlah kesesatannya. Jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meraihnya di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan ini. Takut semata-mata karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang tidak menjalankannya kelak di akhirat akan mendapatkan adab dan siksanya. Sekian dan demikian, walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.